Konsep transportasi umum sebenarnya sudah diterapkan sejak dahulu, semenjak Belanda membangun pemerintahannya di Batavia. Melihat Batavia yang terus berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, konsep transportasi massal mulai dikembangkan. Pilihan kemudian jatuh pada tram, yaitu sebuah alat transportasi yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam suatu kota. Nah, kemudian juga ada perusahaan tram. Tram ini karakteristiknya agak berbeda dengan kereta api, karena biasanya tram ini ditujukan untuk melayani kebutuhan transportasi di dalam kota. Nah, tram ketika itu mulai muncul mungkin sekitar tahun 1869 ya, 1869. Tapi berkembang kemudian setelah adanya ekonomi liberal ini, dan kemudian terutama tram itu ada di Jakarta atau Batavia ketika itu dan di Surabaya. Jadi ini adalah konteks di mana kemunculan perusahaan-perusahaan swasta ketika itu ya, karena ditunjang oleh Agrarisme Wet atau Undang-Undang Agraria. Di bawah perusahaan swasta bernama Batavia's Tramwerk Maskapai, tram mulai dioperasikan dengan tenaga kuda sebagai penariknya. Kalau pengen tahu detailnya, kereta kuda sebenarnya juga seperti kereta-kereta delman itu. Rodanya 4, ditarik kuda. Kudanya malah 1 malah kan, juga kasihan sebenarnya. Jadi penumpang kira-kira bisa menampung 8-10 orang. Tetap ada kusir di depan, jadi kira-kira itu. Jadi penumpangnya juga heterogen. Kalau pada saat itu, kalau kita lihat dari kisah balik sejarahnya, kalau kita amati, kita lihat justru yang pribumi jarang menggunakan kereta tram itu, tram istilahnya, horse tram ya. Mereka orang-orang Chinese sama orang-orang Belanda ya yang menggunakan moda tram itu. Jadi dibangun itu di Pasar Ikan kota, stasiun kota itu maksudnya sekarang itu menuju ke kota, kemudian sampai mana? Sampai Harmoni, Kuitang. Tram identik dengan kendaraan berjalan di atas rel, namun saat itu tram berkuda masih berjalan layaknya sebuah delman. Ini sempat beroperasi cukup lama ya, sampai mungkin sekitar tahun 1880-an awal lah begitu. Tapi kemudian terbukti bahwa kuda ini pun tidak efisien karena berat bagi kuda untuk menarik tram dalam tempo yang cukup lama gitu, berjam-jam, sehingga kemudian banyak kuda yang sakit, banyak kuda yang mati, dan itu perusahaan akhirnya mengeluarkan biaya yang cukup mahal juga. Abad 18, revolusi industri terjadi. Revolusi yang melahirkan berbagai perusahaan di segala lini kehidupan di seluruh dunia. Berbagai mesin canggih ditemukan. Penggunaan moda transportasi publik ini kan beriringan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Jadi ketika belum terjadinya revolusi industri, orang menggunakan kendaraan angkutannya berupa tunggangan kuda atau menggunakan sapi atau hewan lainnya untuk menarik gerobak atau misalnya saldo atau apa yang bisa digunakan. Jadi fungsi hewan sebagai penggeraknya, penariknya. Tapi dengan ditemukannya mesin uap, ditemukannya bahan bakar berupa minyak, itu menjadi suatu revolusi dalam konteks teknologi maupun industri. Tram berkuda mengalami perubahan di bawah perusahaan Netherlands Indisch Tramweg Maskapai. Tahun 1981, tram Batavia mulai ditarik dengan lokomotif uap. Pada masa ini, jalur tram sudah dibuat berupa rel sebagai lintasan. Rute tram pun semakin diperluas. Yang sebelumnya hanya menghubungkan Jalan Cengkeh hingga Harmoni, terjadi penambahan 3 jalur lagi, yaitu jalur Harmoni hingga Jatinegara, Harmoni hingga Kramat, dan Harmoni hingga daerah Cut Mutia. Tahun 1897,
tram uap berganti kepemilikan. Di bawah perusahaan baru bernama Batavia Elektris Tram Maskapai, tram kembali mengalami perubahan. Sistem tram berbasis tenaga listrik mulai dikembangkan. Seiring munculnya tram listrik, tram uap masih tetap beroperasi hingga akhirnya dihapus pada tahun 1933. Tram listrik terbagi atas 3 kelas. Kelas 1 untuk bangsa Eropa, kelas 2 untuk Asia, dan kelas 3 untuk pribumi yang kemudian dikenal dengan kelas kambing.